Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kedatangan sahabat Aab Abdurrahman selaku sarjana desa di Kecamatan Pleret. Gimana Pak Ab? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat selalu. Oke. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Pada sore hari ini kita akan ngopi sarasa, ngobrol intensif sarjana desa. Dengan judul tersebut, ya karena memang ngobrolin tentang masalah desa, maka ini adalah Pak Ab sebagai pakar desa yang Pakar desa ya? mendatangi tentang sarjana desa yang ada di Kecamatan Pleret. Gimana Pak Ab, untuk sarjana-sarjana desa apakah membangun di Kecamatan Pleret khususnya? Iya, Pak Imran, terlebih dahulu saya kenalkan ya. Terima kasih. Tadi sudah dikenalkan, saya Abu Abdurrahman sebagai pendamping desa di Kecamatan Pleret. Ini sudah sejak tahun 2016 sampai sekarang. Jadi memang sudah agak giung lah ngobrolin soal desa. Tapi alhamdulillah melihat perkembangan zaman sekarang itu, kemudian dari hasil pendataan IDM kemarin ya, memang sekarang sarjana desa itu bertambah lah. Yang mana paradigma dulu itu orang-orang desa sekolah itu cukup sampai SMA, bahkan sampai SMP itu sudah cukup. Tapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Ketika mau tamat sekolah SMA itu mau dilanjutkan kemana? Mau kerja di mana gitu. Jadi tidak terpikir untuk mau nikah kapan. Ya otomatis lah kalau memang di desa itu banyak sarjana, banyak intelektual atau sudah barang tentu akan menumbuhkan SDM di desa itu sendiri. Mudah-mudahannya seperti itu harapannya. Siap. Nah, karena memang tadi sudah ada geliat di kesadaran masyarakat untuk membangun pendidikan, terutama lebih ke jenjang sarjana ataupun pendidikan S1. Ada impact nggak nih di lingkungan, minimal di lingkungan desanya dari adanya sarjana-sarjana ini, apakah ada impactnya nggak buat lingkungan? Efek terhadap lingkungan desa yang pertama mengurangi pengangguran. Otomatis lah kalau yang namanya sarjana, walaupun memang pada awal-awal ada yang menganggur ya, awal-awal keluar sekolah ada yang tidak punya kerja, tapi minimal ketika sudah jadi sarjana itu daya intelektualnya itu sudah tumbuh gitu. Sehingga berpikir bagaimana caranya dia kalaupun tidak bekerja bisa menghasilkan pekerjaan sendiri, bahkan bisa memperkerjakan orang lain. Itu dia pikirnya. Mudah-mudahan seperti itulah ya kalau sarjana desa itu, Pak. Nah, kan di Pleret ini ada 16 desa. Silakan ngopi dulu Pak, biar santai. Boleh. Nah kan di Pleret ini kan ada 16 desa nih. Karena memang Pak Ab lebih tahu tentang kesarjanaan di Kecamatan Pleret. Nah, kalau tadi kan memang ada impact yang luar biasa ya, dari mulai meminimalisir pengangguran segala macam. Nah, maksud saya kan kalau dulu itu kurang kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Nah, ketika memang dari 16 desa ini yang paling menonjol itu ada di desa mana berkaitan dengan kesarjanaan ini? Dengan untuk membangun desa ini? Bingungnya. Ya minimal minimal memang tadi saya tambahin yang tadi, minimal mengurangi tongkrongan gak jelas itu ya, anak muda kan. Kemudian karena kurangnya tongkrongan sehingga berkurang kembali ini kriminalitas, kenakalan remaja itu minimal berkurang. Bisa dirasakan lah mungkin oleh Bapak Ibu sekarang ya, bagaimana keadaan sekarang karena banyak yang kuliah di luar, sehingga tongkrongan itu agak berkurang, sehingga kriminal, tawuran dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian kalau mengenai desa mana yang yang signifikan, saya kira hampir semua desa sama Pak, sama. Kemudian dari memang adanya sarjana ini tidak dirasakan secara langsung sih, perannya itu apa, tidak menjadi
sarjana itu ketika datang ke desa membangun apa, misalkan membangun pembangkit listrik tenaga surya, memang tidak seperti itu. Itu tapi walaupun begitu bisa dirasakan secara lingkungan gitu, secara lingkungan. Ketika di sana banyak sarjana, banyak intelektual, sehingga SDM pun akan maju. Bisa berimpact pada kondisi lingkungan sekitar. Jadi inputnya lebih ke lingkungan gitu. Ketika memang minimal ada yang menyadarkan untuk tingkatan pendidikan ataupun tingkatan sosial. Nah, melihat dari unsur-unsur yang telah tadi disampaikan oleh Pak, ada ketika ngobrolin tentang sarjana, ketika ngobrolin tentang organisasi lah gitu, organisasi. Nah kan kalau kita ini terhimpun di organisasi KN2. Nah maksud saya gini, bisa nggak nih peran pendamping desa untuk menggiring sarjana-sarjana yang ada di Kecamatan Peren untuk masuk ke wadah yang dinamakan dengan ISNU. Ikatan Sarjana NU. Nah biar apa? Biar lebih terkontrol dan biar semakin banyak diskusi akan semakin banyak input. Betul. Nah sebagai mediator ataupun sebagai pendamping desa, karena memang ruang lingkupnya di setiap desa itu ada sarjana, bisa nggak nih Pak Abu untuk merekrut sarjana-sarjana ini ke ISNU? Insya Allah Pak. Apapun yang ditugaskan, apapun yang dikatakan, kita jangan sekali-kali bilang tidak bisa. Bisa. Karena kita sarjana gitu ya. Kita sarjana. Sarjana bisa. Iya. Apalagi Pak Mirok ini S3 kan. Maksudnya begini, kalau sarjana itu kan memang sudah teruji lah, dari segi keorganisasiannya, baik dari tingkat sekolah ya, SMP itu kan ada OSIS, ada ekstrakurikuler, SMA-nya, kemudian belum lagi di kampusnya, untuk organisasi-organisasi. Biasanya para sarjana ini atau anak-anak muda yang baru keluar kuliah ini biasanya akan kangen tuh masa-masa kuliah, masa-masa aktif di BEM, masa-masa aktif di pecinta alam dan lain sebagainya. Nah, untuk itu alangkah lebih baiknya kita himpun kembali kepada sarjana-sarjana ini dalam satu ikatan organisasi, supaya apa? Tadilah berbagi sharing, berbagi informasi, kemudian berbagi ilmu pengetahuan juga, karena kan masing-masing sarjana ini beda keahlian. Ada yang ahli teknik, ada yang ahli pemerintahan, ada yang ahli ekonomi. Bayangkan kalau semua itu kita satukan, kemudian mereka semua menyumbangkan ide-ide kreatifnya, dan itu dilaksanakan oleh satu organisasi itu, gitu. Apa yang akan terjadi gitu. Maka kita tidak akan membutuhkan yang namanya misalkan bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Tidak akan terlalu mengandalkan lah gitu Pak. Kemudian bisa jadi ini sebagai controlling juga Pak. Betul. Controlling sosial gitu. Kontrol untuk pemerintah, kontrol untuk pemerintah desa, untuk pemerintah kabupaten, ataupun bisa menjadi ujung tombak di desanya masing-masing itu Pak. Siap. Nah, saya menggelitik tadi dengan pernyataan Pak bahwa sarjana ini minimal itu bisa mengembangkan informasi di lingkungannya tersebut. Iya, betul. Nah, yang saya lihat tapi nggak tahu nih di lapangan betul apa tidak. Untuk DPR ini kebanyakan sarjana pendidikan ya. Sarjana pendidikan. Iya, betul. Nah, maksud saya gini loh. Ketika memang kita banyak diskusi, karena memang bisa nggak nih? Karena memang di pendidikan ini sudah banyak. Tapi nggak mesti di stop juga sebetulnya. Iya. Tapi kan masih ada ruang-ruang kesarjanaan yang lain nih. Iya, ada betul. hukum lah, ada teknik lah yang notabene itu kurang. Iya. Nah, apakah sosialisasinya yang kurang terhadap masyarakat bahwa sarjana itu tidak hanya pendidikan? Iya. Ketika kuliahnya kan gitu. Nah, tanggapan Pak Ab nih selaku pendamping desa ketika menginformasikan ke ke perangkat desa atau pertama ini Pak, saya masuk. Pertama, fasilitas di kita Pak. Oh iya. Coba lihat kampus di Purwakarta yang memang disebut bonafide lah. Apa gitu Pak? Siap. Jurusannya PAI yang paling banyak. Pendidikan. Iya, pendidikan, sehingga banyak sana. Kemudian dari segi saya menyebutkan kampus ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, nggak apa-apa.
nanti. Kemudian kalau untuk masuk hukum, tapi sekarang sudah mulai nih. Sudah mulai ada yang di ekonomi sudah mulai banyak. Ilmu politik juga sudah banyak, hukum juga banyak, yang di Uninus banyak, kemudian yang di Wikara sekarang juga sudah banyak. Di Wikara itu kan ekonomi, kemudian di tekniknya ada Wastu Kancana juga, sehingga mudah-mudahan lah ke depannya itu akan lebih bervariatif lah kembali untuk para sarjana-sarjana ini bisa mengembangkan di desanya masing-masing. Okay. Closing statement Pak berkaitan dengan sarjana desa di Kecamatan Peret. Baik, sarjana merupakan satu kata yang sakral menurut saya. Kenapa sakral? Karena itu perlu pendidikan, perlu waktu, perlu biaya yang tidak murah, yang tidak sedikit juga perlu pengorbanan usaha. Jadi jangan sia-siakan kata sarjana itu. Jadilah pelopor, jadilah pemikir di desanya masing-masing bagaimana untuk memajukan lingkungan sekitar. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat Peret khususnya, buat kaum muslimin dan muslimat. Amin. Seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Terima kasih. Sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Semoga sehat semua, berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.